Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika selaku dosen pengampu yang telah memberikan ilmunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafid dari Pendidikan Teknik Mesin UNESA angkatan 2020. Untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh beliau seputar analisa alat MHI di sekitar, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisa kerusakan pompa roda gigi pada sistem hidrolik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan industri sangatlah cepat, sehingga banyak industri-industri yang telah berdiri, dan dari setiap industri-industri tersebut pasti membutuhkan alat bantu yang dapat mengangkat atau mengangkut bahan dengan kapasitas yang banyak dan berat. Dan dari alat-alat berat tersebut kebanyakan menggunakan pompa hidrolik untuk menggerakkannya. Contohnya seperti forklift dan eskavator. Nah, terkadang ada kasus seperti forklift yang tidak mampu mengangkat beban dikarenakan kerusakan pada sistem hidroliknya, khususnya kerusakan pada pompa roda giginya. Karena dari judul yang saya gunakan tadi adalah analisa pompa roda gigi luar, jadi kita akan membahas mengenai pompa roda gigi luar pada sistem hidrolik. Dalam pembahasannya, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dasar mengenai sistem hidrolik, lalu apa saja sih faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kerusakan pompa roda gigi hidrolik, kemudian bagaimana sih cara perawatan dan perbaikan pompa roda gigi hidrolik. Nah, untuk tujuan dari adanya penjelasan ini agar kita mengetahui seberapa pentingnya pompa roda gigi luar pada unit sistem hidrolik dan juga sebab akibat yang terjadi ketika pompa roda gigi mengalami kerusakan. Baik, tak perlu berlama-lama, mari kita mulai masuk ke dalam materi. Untuk yang pertama ini, apa sih sistem hidrolik itu? Nah, sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari awal yang dikeluarkan. Jadi, fluida diubah tekanannya oleh pompa hidrolik yang kemudian diteruskan ke komponen silinder kerja melalui pipa-pipa saluran dan katup-katup. Oleh sebab itu, tercipta gerakan translasi batang piston dari silinder kerja yang diakibatkan oleh tekanan fluida pada ruang silinder dan dimanfaatkan untuk gerak maju. Nah, kemudian apa saja sih keuntungan dan juga kerugian kalau kita menggunakan sistem pompa roda gigi hidrolik? Nah, untuk keuntungannya kita ada mendapatkan fleksibilitas, kemudian dapat melipat gandakan daya dan juga hemat. Untuk yang pertama, fleksibilitas. Jadi sistem hidrolik ini berbeda dengan metode pemindahan tenaga mekanis, di mana daya ditransmisikan dari engine dengan gear, belt, kemudian chains, atau penghubung-penghubung lainnya. Nah, sedangkan pada sistem hidrolik itu dapat langsung ditransferkan ke segala tempat dengan mudah melalui pipa atau selang fluida. Kemudian yang kedua, dapat melipat gandakan daya. Jadi pada sistem hidrolik ini, daya yang kecil dapat digunakan untuk menggerakkan benda yang besar dengan cara memperbesar ukuran diameter silinder, seperti contoh gambar bergerak pada slide sebelumnya tadi. Untuk yang ketiga, ada hemat. Nah, mengapa dikatakan hemat? Karena adanya penyederhanaan pada sistem hidrolik dan penghematan tempat yang diperlukan sistem hidrolik, sehingga kita dapat mengurangi biaya pembuatan sistem. Kemudian ada kerugian ketika kita menggunakan sistem hidrolik. Ada sistem hidrolik memerlukan bagian dengan tingkat presisi yang tinggi dan juga membutuhkan perawatan intensif berkala. Untuk yang pertama, mengapa sistem hidrolik memerlukan bagian dengan tingkat kepresisian tinggi? Karena ketika pada kedua roda gigi terjadi kelonggaran, maka akan mengalami kebocoran, sehingga dapat menurunkan efisiensi kinerja alat. Kemudian membutuhkan perawatan intensif berkala. Nah, mengapa? Karena tenaga penggerak hidrolik dari roda gigi dan juga cairan atau oli, lambat laun komponen tersebut dan oli akan mengalami penurunan kualitas atau efisiensi. Untuk itu perlu sering dilakukan pengecekan atau penggantian secara berkala. Kemudian ini ada faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan penurunan efisiensi kinerja dari alat. Yang pertama ada kelonggaran pada roda gigi, kemudian ada keausan pada side plate, dan yang ketiga ada kondisi minyak hidrolik. Nah, untuk yang pertama yaitu kelonggaran pada roda gigi.
Jadi, kedua roda gigi terpasang dalam satu rumah yang mempunyai saluran masuk dan saluran keluar. Tetapi tidak titik pusat atau sumber roda gigi tidaklah sama atau tidak seporos. Sehingga jika terjadi kelonggaran pada kedua roda gigi terhadap rumahnya, pada sisi saluran hisap atau suction chamber akan sangat mempengaruhi terhadap kebocoran maupun efisiensi. Karena faktor yang sangat mempengaruhi volume fluida yang dapat dipompa adalah ukuran dari profil gigi, diameter, poros roda gigi, beserta kebocoran-kebocoran. Untuk itu, dalam pompa roda gigi, seal memegang peran dalam mengatasi kebocoran-kebocoran. Diameter shaft drive gear dan shaft driven gear juga wajib diperhatikan selain seal, karena jika salah satu mengalami keausan, maka putaran drive gear atau driven gear mengakibatkan putaran tak stabil dan gesekan antar gear dengan gear atau gear dengan bodi begitu besar, akhirnya mengakibatkan kebisingan sehingga mengurangi efisiensi pompa dan mengakibatkan keausan komponen-komponen pompa roda gigi lainnya. Kemudian yang kedua ada keausan pada set plat. Nah, set plat ini memiliki ketebalan tersendiri. Misal, ukuran ketebalan set plat tidak boleh kurang dari 1,95. Dan setelah diukur menggunakan jangka sorong, ketebalan set plat ternyata 1,80 mili. Nah, ini tandanya kebocoran pada sisi samping gear dengan housing terlalu besar, sehingga tekanan pompa yang dihasilkan tidak terlalu besar untuk menaikkan beban tersebut. Nah, karena set plat ini sendiri juga terbuat dari paduan tembaga, sehingga rentan akan keausan. Keausan tersebut bisa diakibatkan dari oli hidrolik yang mengalami penurunan kekentalan, sehingga oli hidrolik sebagai pelumas tidak maksimal atau terkontaminasi suatu kotoran. Maka dari itu filter oli sangat penting dan dibutuhkan. Fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran atau kontaminan yang berasal dari bagian-bagian kecil yang mengelupas. Kontaminasi yang akibat oksidasi dan sebagainya yang terkandung di dalam oli agar tidak ikut bersirkulasi ke dalam sistem hidrolik, khususnya pompa hidrolik, yang berakibatkan gesekan komponen menjadi besar dan mengakibatkan keausan, sehingga kinerja pompa hidrolik tidak maksimal dan penurunan efisiensinya. Kemudian ada kondisi minyak hidrolik. Nah, yang ketiga ini seperti yang sudah diulas sebelumnya, oli merupakan tenaga penggerak pada sistem hidrolik. Jadi lambat laun oli akan mengalami perubahan kualitas, baik dari warna maupun tingkat kekentalannya. Semakin menurun kualitas oli, maka hal tersebut menjadi pertanda terang pengguna untuk segera mengganti oli hidrolik. Jadi, sebaiknya ganti oli atau minyak hidrolik setiap mencapai kisaran 2.500 jam kerja. Dan jangan lupa untuk menguras serta membersihkan tangki hidrolik agar oli baru terbebas dari berbagai partikel kotoran dan debu lainnya. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan flow berdasarkan pergeseran roda gigi. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan debit pada pompa roda gigi baru dengan debit pompa roda gigi lama. Nah, untuk data roda gigi ini saya mengambil dari jurnal sebagai referensi. Pada jurnal menjelaskan pompa roda gigi baru mempunyai spesifikasi displacement 45 cm kubik per revolution. Berdasarkan spesifikasi pompa roda gigi baru, nilai displacement sudah ditentukan, maka dapat langsung diketahui bahwa flow pompa yang dihasilkan pada putaran tinggi 2200 rpm, menengah 1100 rpm, dan rendah 700 rpm. Nah, ini untuk rumus yang digunakan untuk menghitung flow pompa roda gigi berdasarkan displacement tadi. Karena tadi kan sudah diketahui nilai displacement roda gigi baru. Nah, kalian bisa langsung masukkan ke dalam rumus yang sebelah kiri, yaitu G sama dengan N dikali V. Nah, untuk N atau putarannya, tadi kan ada 3 variabel, ada putaran tinggi 2200 rpm, kemudian putaran sedang 1100 rpm, sama putaran rendah 700 rpm. Jadi kalian hitung satu persatu tiap putaran itu. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya, kalian bisa langsung melanjutkan untuk menghitung flow atau debit pada pompa roda gigi yang lama. Nah, karena kan tidak diketahui nilai displacement-nya, maka kalian harus menghitung nilai displacement-nya seperti pada rumus di kanan. Caranya
kalian ukur terlebih dahulu nilai lebar roda gigi, ujung roda gigi, dan juga gear center secara manual dengan alat ukur yang presisi. Kemudian kalian masukkan ke dalam rumus tersebut. Jika mendapatkan nilai displacement-nya, maka caranya sama seperti saat kalian menghitung nilai flow atau debit pompa roda gigi baru. Nah, baru kalian dapat melihat perbedaan debit yang dapat dihasilkan dari perhitungan tersebut. Kemudian kalian tinggal membandingkan berapa persen penurunan efisiensi dari roda gigi tersebut. Nah, ini ada tabel grafik yang saya ambil dari jurnal untuk perhitungan tadi. Jadi, ini adalah tabel dari perbedaan debit yang dihasilkan dari pompa roda gigi baru dan pompa roda gigi lama yang sudah dipakai selama 10 tahun. Seperti yang ada pada grafik tersebut, bahwa terjadi penurunan debit sehingga pompa roda gigi luar tidak dapat bekerja 100% seperti pompa roda gigi baru. Nah, dari perhitungan tabel tersebut, pompa roda gigi yang sudah digunakan selama 10 tahun mengalami penurunan sekitar 2% dibanding pompa roda gigi baru. Meskipun penurunan ini tidak terlihat terlalu besar, tapi tetap berpengaruh terhadap kinerja dari alat itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir ada sedikit penjelasan mengenai bagaimana perawatan atau penggantian komponen-komponen pompa roda gigi agar kinerja alat tetap maksimal. Nah, untuk yang pertama, memastikan bahwa komponen sudah mengalami keausan atau tidak. Jadi, kalian pastikan terlebih dahulu apakah komponennya sudah mengalami keausan atau tidak. Ya, caranya kalian bisa mengukurnya dan menghitung dengan cara seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, ada pembersihan komponen dengan cara yang benar. Sering lakukan pembersihan komponen agar aliran fluida pompa roda gigi dapat mengalir dengan lancar. Ketika kalian melakukan pembersihan, gunakan kain yang bersih, karena jika menggunakan kain yang kotor itu dapat terkontaminasi, kemudian menyebabkan gesekan yang mengakibatkan terjadi lubang-lubang pada komponen, terutama pada set plat tadi yang mudah tergores karena bahannya terbuat dari tembaga. Kemudian yang ketiga ada penggantian oli hidrolik secara berkala. Seperti pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa oli hidrolik kan memiliki umur, jadi perlu penggantian oli secara berkala untuk tetap menjaga efisiensi kerja alat. Dan sesekali jangan lupa untuk menguras tangki hidrolik, karena untuk menghindari kerak-kerak ikut dalam aliran fluida yang mengakibatkan gesekan dan berujung pada kebocoran. Kemudian yang keempat ada melakukan pengecekan dan penggantian komponen secara berkala dari segi fungsinya. Sama seperti pada poin pertama, lakukan pengecekan pada tiap komponennya, apakah masih berfungsi atau tidak, kemudian perlu diganti atau tidak komponen tersebut. Nah, kalau jika masih bisa digunakan, maka dibersihkan saja. Tapi jika memang fungsi dari komponennya mengalami kerusakan, maka lebih baik digantilah dengan yang baru. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tadi yaitu tekanan pompa roda gigi hidrolik berkurang karena adanya kerusakan pada komponen dan mengalami perubahan ukuran atau kausan, sehingga kinerja pompa roda gigi mengalami penurunan setelah digunakan selama 10 tahun. Baik, mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya sampaikan seputar analisa alat MHE di sekitar yang berkonsen pada analisa pompa roda gigi luar pada sistem hidrolik. Baik, terima kasih sudah melihat dan mendengar penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya pelajari dapat menambah wawasan baik saya maupun pendengar. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, penjelasan, atau penulisan ketika dalam penjelasan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Hafid, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.